Halo adik-adik, beserta didik di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran kelas 4, tema 8, subtema 1. Kita akan masuk ke pembelajaran 5. Nah, keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Nah, apa kamu tahu Pulau Sumatera? Nah, adik-adik bisa cermati pada gambar peta yang ada di layar. Nah, bisa adik-adik menunjukkan di mana letak kota Jambi? Nah, lingkarilah letak tempat tinggal paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Nah, silakan adik-adik cari tahu di mana sekiranya kota Medan dan Jambi tersebut berada. Kemudian adik-adik lingkari. Nah, carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu. Nah, selanjutnya adik-adik cari peta Indonesia dan lingkari tempat tinggal adik-adik, misalkan Buleleng, Gianyar, dan lain sebagainya. Beni dan keluarga besarnya mengunjungi paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal paman Tagor. Nah, paman Tagor ini tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Paman Tagor, anak paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Nah, kurang lebih seperti gambar. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Nah, adik-adik telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan juga keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Nah, sesuai pada gambar tersebut, amatilah dan identifikasi keragaman karakteristik individu pada gambar. Nah, sekarang mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang kamu ketahui? Ayo mengamati. Nah, adik-adik silakan amati gambar yang akan ditampilkan, kemudian identifikasi keragaman sifat individu berdasarkan gambar tersebut. Nah, tuliskan jawabanmu di bawah gambar. Nah, silakan adik-adik identifikasi, kemudian jawab di bukunya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Beni senang berlibur di rumah paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Nah, buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan di rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satunya cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar kisah tentang cerita tersebut? Nah, kalau belum, silakan adik-adik baca cerita Putri Tangguh di halaman 44-46 buku tema.
Nah adik-adik, dalam cerita tersebut terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut dengan tokoh protagonis. Nah kemudian ada juga tokoh yang bersifat jahat. Tokoh yang bersifat jahat disebut tokoh yang antagonis. Nah kemudian saya ingin tambahkan lagi satu, ada pemeran tambahan yang disebut dengan antagonis. Nah tahukah adik-adik siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut? Ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, ayo berlatih. Silakan adik-adik jawab pertanyaan berdasarkan cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguk di atas. Pertanyaan yang pertama, apa jenis cerita fiksi yang berjudul Kisah Putri Tangguk? Silakan adik-adik identifikasi jenisnya, apakah jenis termasuk sage, fabel, cerita rakyat, legenda, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, siapa tokoh dalam cerita yang berjudul Putri Tangguk? Silakan adik-adik cari tokoh-tokohnya. Kemudian yang ketiga, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Yang keempat, siapa tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasannya. Siapa tokoh antagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasannya. Nah adik-adik, silakan adik-adik kerjakan di buku tugas adik-adik masing-masing. Nah selanjutnya, ayo bernyanyi. Nah, bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan juga tempo. Nah, perlu kita ketahui bersama, intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi di tiap nadanya. Maksudnya adalah lagu yang dinyanyikan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Dan setiap ketukannya sama. Kemudian bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan juga akan sangat enak untuk didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Jadi, kita tidak harus berteriak untuk bernyanyi. Kita harus bernyanyi sesuai dengan tempo. Nah, selanjutnya nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan juga cepat, tergantung jenis lagu yang akan kita nyanyikan. Kecepatan lagu dapat diukur dengan alat pengukur yang disebut dengan metronom Maelzel atau disingkat dengan mm. mm ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya sebuah lagu itu dinyanyikan. Nah, misalkan sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Nah, kecepatan tempo andante 72 sampai 76 mm. Nah, artinya lagu tersebut harus dinyanyikan dengan kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. mm 72 sampai 76 tersebut termasuk dengan tempo sedang. Nah, seperti ini. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3 supaya adik-adik bisa pahami. Yang pertama adalah tempo lambat. Contohnya lento, yaitu lambat
berada di kisaran 56 sampai 58 mm. Kemudian yang kedua, tempo sedang itu contohnya adalah Andante. Yang mana lagunya seperti orang berjalan dan ketukan yang sedang, yaitu antara 72 sampai 76 mm. Kemudian yang terakhir tempo cepat atau contohnya Allegro, yang mana lagu ini biasanya memiliki suasana yang riang, gembira dan lain sebagainya. Dinyanyikan dengan tempo 132 sampai 138 mm atau metronom Mailsil. Nah, silakan sekarang adik-adik kerjakan. Ayo berlatih di halaman 50 sampai dengan 51 di buku tema 8. Oke. Nah, adik-adik, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah adik-adik sudah mengetahui keragaman sifat yang ada di lingkungan keluarga adik-adik? Nah, kemudian apa manfaat keragaman dan sifat dalam keluarga adik-adik tersebut? Nah, bila masih ada yang dibingungkan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.